Halo, selamat pagi, selamat siang, ya. Ketemu lagi dengan saya di subjek kimia organik atau organic chemistry, gitu ya. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Kali ini kita sudah masuk ke materi makromolekul, gitu ya. Jadi setelah kita kemarin kenal aldehid, keton, kemudian asam karboksilat, ester, kemudian ada senyawa apa? Aromatik begitu ya. Nah, ini kita beranjak ke makromolekul ya. Nah, makromolekul ini ada beberapa ya yang kita kenal itu biasanya karbohidrat, lipid, sama protein gitu. Nah, kenapa makromolekul? Ya, karena memang baik karbohidrat, lipid maupun protein ini mereka punya bentuk polimer begitu ya, walaupun memang monomernya itu kita bisa kita bisa tahu begitu ya, itu ada kayak glukosa untuk karbohidrat gitu ya, kemudian protein untuk asam amino gitu, ataupun asam karboksilat gitu untuk lipid gitu ya. Jadi kita bilang mereka bertiga itu contoh makromolekul ya karena di kehidupan sehari-hari yang kita ketemui itu mereka cenderung membentuk makromolekul gitu atau polimer gitu ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang karbohidrat ya. Karbohidrat di sini nah, di sini pentingnya karbohidrat ini merupakan biomolekul paling melimpah ya dan merupakan makronutrien yang penting gitu ya. Nah, dia berperan penting dalam melakukan fungsi fisiologis dalam tubuh ya, baik itu dalam tubuh manusia maupun makhluk yang lain gitu ya, dalam tubuh makhluk hidup gitu. Kemudian ini berhubungan dengan berbagai macam penyakit gitu. Misalnya diabetes mellitus, kemudian lactose intolerance. Nah, ini adalah yang menyebabkan itu adalah karbohidrat gitu. Nah, definisi karbohidrat sendiri ya, karbohidrat atau sakarida ya. Nah, dalam bahasa Yunani itu sakarida berasal dari sakaron ya, di mana dalam bahasa Yunani sakaron itu berarti gula gitu ya. Nah, kemudian karbohidrat itu adalah senyawa organik yang tersusun dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, ketiga unsur ini membentuk struktur gitu ya, dengan tangan-tangannya bergabung dengan satu dengan yang lain sehingga menyusun yang namanya karbohidrat gitu. Nah, tidak hanya ketiga unsur ini pun juga ternyata banyak karbohidrat yang memang juga mengandung nitrogen dan unsur lainnya. Jadi memang bukan hanya pure karbon, hidrogen, dan oksigen saja gitu. Tapi satu yang jelas memang ketiga unsur ini yang menyusun karbohidrat ya, kemudian lipid itu juga karbon, hidrogen, oksigen. Nah, di sini nitrogen ini sebenarnya dia merupakan unsur yang adanya itu di asam amino begitu ya. Nah, nanti perannya seperti apa kita lanjutkan gitu. Nah, di sini karbohidrat ini mendapatkan namanya dari konsep yang keliru, yaitu hidrat dan karbon. Padahal
Hidrogen dan oksigen dalam karbohidrat ini ditemukan hadir dalam proporsi yang sama seperti air memang ya. Jadi paling familiar ya, contoh dari karbohidrat itu yang paling sederhana itu adalah glukos ya. Enggak deng, yang paling sederhana itu C-nya 3. Nah, glukos ini contoh yang paling populer gitu aja lah. Nah, glukos ini mempunyai rumus empirik tuh C6H12O6 gitu ya. Nah, proporsinya itu sama untuk proporsi hidrogen dan oksigennya itu sama seperti air gitu ya. Jadi seolah-olah dia hidrat karbon begitu. Nah, karena fakta ini senyawa tersebut memperoleh nama karbonhidrat ya. Jadi karbohidrat begitu sejarahnya. Oke. Ini adalah struktur glukos ya. Dia salah satu jenis karbohidrat yang paling sering ditemui gitu ya. Nah, istilah ini bukan istilah yang tepat sebenarnya karena banyak karbohidrat yang tidak memiliki proporsi karbon yang sama dengan air. Jadi tidak semuanya perbandingannya itu seperti glukos tadi ya, C6H12O6. Jadi perbandingan H dan O-nya itu seperti komposisi air begitu ya, H2O. Nah, ini contohnya ternyata jenis karbohidrat itu ada deoksiribose di mana C-nya 5, kemudian C5H10O4. Nah, ini kan tidak memenuhi kaidah perbandingan air gitu. Ya, H2O gitu. Nah, kemudian definisi kimia dari karbohidrat itu adalah polihidroksil. Jadi dia mempunyai lebih dari satu gugus hidroksil. Jadi lebih dari satu gugus OH gitu ya. Nah, kemudian untuk karbohidrat gugus fungsionalnya itu ada gugus karbonil ya yang dapat berupa aldehid ataupun keton gitu. Jadi diingat-ingat lagi ya struktur aldehid bagaimana, keton bagaimana. Nah, di struktur karbohidrat nanti bisa dibedakan ada yang namanya aldosa, ada yang namanya ketosa. Nah, kalau aldosa dia mempunyai gugus karbonil seperti aldehid ya, golongan aldehid seperti ini. Kemudian untuk yang ketosa dia mempunyai gugus yang mempunyai gugus keton gitu ya. Nah, coba kalian amati ya dari kedua bentuk struktur struktur karbohidrat ini, kira-kira mereka punya persamaan apa dan perbedaannya apa gitu ya. Nah, ini persamaannya dia mempunyai lebih dari gugus hidroksil itu lebih dari satu pada keduanya gitu ya. Nah, kemudian apa perbedaannya di sama-sama punya gugus karbonil tapi satunya adalah aldehid, yang satunya adalah keton itu. Jadi ini aldehid, ini keton seperti itu ya. Nah, kemudian ada lagi definisi karbohidrat gitu ya. Nah, ini karbohidrat itu adalah alkohol polihidroksi ya. Jadi polihidroksi alkohol dengan gugus karbonil yang dapat berupa aldehid atau keton. Itu. Kemudian nah, di sini dapatkah Anda membedakan aldehid atau keton dalam struktur ini?
Ya, ini merupakan jenis karbohidrat ya, disakarida gitu ya. Jadi dua gula menjadi satu ya. Kalau seperti ini kita tidak bisa membedakan itu dia punya eh, gugus bentuk aldehid ataupun gugus bentuk keton gitu. Nah, taunya bagaimana? Nah, setelah dihidrolisis, senyawa ini menghasilkan dua senyawa dengan kelompok aldehid ataupun keton. Jadi, eh, apa? Setelah dihidrolisis, kita baru tahu mana yang bentuknya aldehid, mana yang bentuknya keton, gitu ya. Nah, ini prosesnya. Nah, seperti ini. Ternyata ini yang bentuknya aldehid, ini yang bentuknya keton, gitu. Nah, kemudian banyak alkohol ya, banyak polihidroksi alkohol ya. Ini yang mungkin tidak memiliki aldehid ataupun kelompok keton yang aktif, tetapi mereka dapat menghasilkan pada proses hidrolisis selanjutnya gitu ya. Nah, mereka juga disebut dengan karbohidrat. Makanya karbohidrat itu ada yang dibilang monosakarida, ada yang dibilang disakarida, ada yang dibilang polisakarida gitu. Oke, oleh karena itu definisi lengkap karbohidrat itu adalah karbohidrat adalah polihidroksi alkohol yang mempunyai gugus karbon yang berpotensial aktif dalam membentuk aldehid atau keton yang dihasilkan dalam proses hidrolisis. Nah, ini definisi dengan melihat strukturnya begitu ya. Oke. Nah, kemudian ini yang tadi saya bilang, di sini klasifikasi karbohidrat itu ada monosakarida, ada disakarida, ada oligosakarida, ya. Kemudian ada polisakarida. Ya, nanti untuk dibaca-baca mungkin PPT yang saya share itu tidak hanya PPT yang saya presentasikan kali ini, tetapi ada satu sumber lagi ya. Isinya hampir-hampir sama, tapi mungkin ada beberapa hal yang tidak dibahas di PPT ini, gitu. Nah, untuk monosakarida sendiri, ini adalah karbohidrat yang yang tidak dapat dihidrolisis lebih jauh, ya, menjadi karbohidrat yang lebih sederhana. Jadi, monosakarida itu adalah bentuk karbohidrat yang memang paling sederhana, ya. Maka eh, namanya aja mono gitu ya. Mono itu satu ya. Satu molekul sakarida atau satu molekul gula gitu. Nah, yang paling populer itu adalah glukos, kemudian fruktos, ribos, galaktos begitu ya. Nah, di sini monosakarida yang kita bisa mengklasifikasikan monosakarida berdasarkan banyak kriteria begitu ya. Yang pertama itu adalah dia termasuk aldosa atau ketosa. Dia memiliki gugus fungsi aldehid atau memiliki gugus fungsi keton gitu ya. Itu yang berdasarkan gugus fungsi. Tapi kalau berdasarkan panjang rantai karbon itu ada triosa, ada tetrosa, ada pentosa, ada heksosa, ada heptosa. Jadi yang glukosa itu termasuk heksosa karena dia punya C-nya itu punya 6. Nah, kalau triosa berarti dia punya C-nya 3. Nah, itu yang paling sederhana dari golongan karbohidrat gitu. Nah, ini contohnya gitu ya yang berdasarkan carbonyl grupnya itu ada aldehid ya, aldosa, ada ketosa ya. Contohnya aldosa itu glukos dan contohnya ketosa itu adalah fruktos gitu. Kalau dilihat komponennya ya C-nya ya sama-sama 6,
H-nya ya sama-sama ini ya. Nah, dia merupakan isomer gitu. Karena memang kalau kita lihat ke belakang aldehid maupun keton itu bisa dibilang isomer gitu ya. Tinggal kita nanti isomer apa gitu. Nah, ini untuk yang panjang rantai karbon itu glukos itu C-nya ada 6, kemudian ada arabinosa itu C-nya ada 5. Itu. Ya, ini contoh-contohnya dari monosakarida, baik yang triosa, tetrosa, pentosa maupun heksosa, gitu ya. Oke. Kemudian ini contoh eh, struktur gliseraldehid ya. Kemudian gliseraldehid ini adalah monosakarida yang paling sederhana ya, di sini khusus aldosa ya. Kemudian dia tidak dapat dihidrolisis lebih lanjut karena dia memang bentuk yang paling sederhana. Dan itu adalah struktur terkecil di mana karbohidrat tidak dapat memiliki kurang dari 3 atom karbon. Ya, di mana formula umum monosakarida itu CH2O N, di mana N itu adalah jumlahnya 3 atau lebih besar. Gitu. Kemudian bicara struktur, ada yang namanya isomerasi, gitu ya, isomerisme. Nah, isomer ini pada dasarnya adalah molekul yang memiliki rumus kimia yang sama, tetapi berbeda dalam struktur kimianya. Nah, karbon asimetris merupakan determinan penting dari isomerisme, gitu. Ya. Nah, karbon asimetris ini adalah karbon yang terikat dengan 4 kelompok yang berbeda. Jadi, kira-kira kalau ditelusuri satu-satu ya, ini yang paling umum glukosa, ya, yang selalu dijadikan contoh itu adalah glukosa, dan memang yang paling melimpah di alam itu ya glukosa, itu. Ini ada yang namanya anomeri karbon. Jadi anomeri karbon ini adalah ya bisa dibilang dia karbon ujung gitu ya, ujung yang pertama gitu. Dia menentukan dia adalah ketosa atau aldosa gitu ya. Kemudian ada yang namanya epimeri karbon. Nah, epimeri karbon ini adalah karbon yang terletak di tengah-tengah ya, di tengah-tengah struktur. Jadi nomor 2 sampai nomor kalau ini rantainya ada 6 ya nomor 2 sampai nomor 4 gitu ya. Nah, untuk yang nomor 5 atau sebelum akhir itu dinamakan penultimate karbon. Kemudian yang terakhir itu adalah terminal alkohol karbon gitu. Nah, di dalam kimia organik juga jika kita mempelajari struktur dari senyawa organik itu ada yang dinamakan D atau L gitu ya, dextro atau levo. Nah, penetapan D atau L ini dibuat dengan sesuai dengan orientasi karbon penultimate-nya. Jadi, karbon sebelum ujung. Nah, ini yang menentukan dia D atau L gitu. Ya. Nah, ini jika grup hidroksil ada di sebelah kanan, molekulnya adalah gula D, ya. Kalau tidak, itu adalah gula L, gitu ya. Itu. Jadi, untuk menentukan D atau L itu tergantung dari karbon penultimate-nya, ya. Nah, jadi isomer D dan L ini dia menghasilkan mirror gitu ya, bayangan cermin gitu ya, mirror. Nah, untuk menentukan D atau L-nya tadi
pakai kaidah yang ini gitu. Jika grup hidroksil ada di sebelah kanan, molekulnya adalah gula D, kalau tidak itu adalah gula L, seperti itu. Ya. Kemudian selanjutnya selain isomer itu ada epimer, ya. Isomer yang berbeda satu sama lain hanya berkenaan dengan gugus OH pada atom asimetris tunggal, itu. Nah, kemudian itu yang namanya epimer, kemudian ada yang namanya optical isomer. Jadi, optical isomer itu jadi ketika ada berkas cahaya terpolarisasi melewati gula, nah mereka ini akan diputar ke kanan atau ke kiri, gitu. Nah, jika rotasi ke kanan itu yang kita bilang adalah dextrorotatory, ya itu misalnya di glukosa. Kemudian rotasi ke kiri levorotatory ini misalnya fruktosa, gitu. Kemudian ini ada monosakarida, ya produk turunan monosakarida yang berperan penting secara biologis gitu ya. Ini ada produk oksidasi, itu ada asam gula, kemudian produk reduksi itu ada gula alkohol, ya, kemudian ada gula amino gitu ya, amino sugar. Makanya tadi di awal ada yang terkadang ada karbohidrat yang mengandung N, padahal kalau sudah mengandung N itu termasuk asam amino paten, ya. Kemudian ada yang namanya sugar fosfat, ya, atau gula fosfat. Nah, ini kita bahas satu-satu untuk produk oksidasi. Ini ketika teroksidasi dalam kondisi yang tepat, ya, aldus dapat membentuk 3 jenis asam, ya, asam uranik, asam aldonat, dan asam sakarik, ya. Jadi uronic acid, aldonic acid, dan sakarik acid, ya. Kemudian jenis asam gula yang dihasilkan ini bergantung pada karbon mana yang teroksidasi. Tuh. Nah, uronic acid ini adalah oksidasi dari aldus pada primary alkohol atau terminal karbon. Jadi yang paling ujung bawah begitu ya, bukan yang bukan yang menentukan aldus atau ketos gitu ya. Jadi yang dioksidasi itu adalah primary alkoholnya. Kemudian selanjutnya untuk aldonic acid ya namanya aldonic. Jadi dia berasal dari aldehid ya. Aldonic acid ya yang dioksidasi itu adalah karbon yang menentukan dia aldehid gitu. Jadi oxidation of aldose at carbonyl karbon. Jadi yang dioksidasi itu adalah pada gugus aldehidnya gitu. Kemudian untuk yang aldonic acid ini dia dioksidasi menjadi COH gitu ya. Kemudian untuk saccharic acid, nah oxidation-nya, jadi oksidasinya itu terjadi pada gugus aldosanya, gugus aldehidnya, dan terminal karbonnya. Jadi yang mengalami oksidasi itu dua-duanya, gitu. Ya, untuk saccharic acid. Oke. Nah, ini contoh aldosa dengan asam uranik ya atau uronic acid yang sesuai dari gulanya dan bentuk uronic acidnya. Jadi kalau sugarnya atau gulanya itu dari glukos, dia dioksidasi menjadi glucuronic acid ya, hydronic acid ya. Kemudian jika gulanya berasal dari manus, ya, ini akan menghasilkan manuronic acid dan seterusnya. Itu juga dengan
aldonic acid, ya. Kalau glukos yang dioksidasi, ya, bentuk aldonic acid, ya, akan menghasilkan gluconic acid. Manus akan menghasilkan mannonic acid dan seterusnya. Nah, kemudian ini ada amino sugar. Jadi amino sugar dihasilkan ketika terjadi substitusi dari amino group, ya, gugus amino untuk gugus hidroksil dari hasil apa namanya substitusi amino sugar ini. Gitu. Nah, amino ini akan menempel pada karbon nomor 2. Nah, seperti ini. Ya, ini namanya amino sugar. Nah, amino sugar atau gula amino yang paling populer, ya, dibilang aminosakarida, itu contohnya adalah galaktosamin, glukosamin. Nah, ini adalah kalau glukosamin itu adalah senyawa yang menjadi pelicin lutut. Jadi kayak pelumasnya lutut. Nah, itu mengandung glukosamin banyak. Gitu. Jadi ketika orang-orang yang sudah lanjut usia itu kan kadar glukosamin yang bisa dihasilkan di tubuh itu sudah berkurang banyak sehingga lututnya kadang sakit gitu ya, karena pelumasnya itu sudah tidak bisa memproduksi sebanyak waktu muda gitu. Jadi kadang-kadang lansia itu butuh suplemen yang mengandung glukosamin supaya lututnya nggak sakit gitu. Ya. Nah, kemudian selanjutnya itu ada gula reduksi, jadi gula alkohol gitu ya. Ini merupakan produk dari reduksi. Jadi gula alkohol ini diperoleh dengan mereduksi monosakarida, ya, baik aldosa maupun ketosa, ataupun disakarida, ya. Jadi gula alkohol ini juga dikenal sebagai poliol, alkohol polihidrat atau polialkohol. Ya. Gula alkohol ini biasa dihidrogenasi, ya. Hidrogenasi membentuk dari bentuk aldosa atau ketosa gitu. Ini misalnya yang dihidrogenasi itu adalah glukos menjadi sorbitol gitu ya. Oke, kemudian ini adalah contoh gula alkohol gula alkohol dengan masing-masing asal gula yang belum tereduksi itu apa begitu ya. Jadi untuk gliserol itu berasal dari gliseraldehid dan dihidroksiaseton. Kemudian glukos itu dari sorbitol itu dari glukos, manitol itu dari manus, ya. Sorbitol dan manitol itu dari fruktos, ya. Dulcositol dari galaktos dan bagaimana dituliskan di sini. Gitu ya. Oke. Kemudian ini ada gula fosfat. Jadi ester fosfat yang dibentuk oleh berbagai monosakarida ini sangat penting dalam reaksi metabolik ya. Gula fosfat di sini penting secara biologis gitu. Jadi seperti ribosa dan deoksiribosa dalam asam nukleat itu adalah ester fosfat dari monosakarida ini. Jadi bisa dibayangkan sel tubuh kita itu yang terdiri dari DNA dan RNA itu ya komponennya adalah paling besar ya gula ini gitu ya. Jadi
eh, paling berperan penting di tubuh kita itu adalah ya jenis gula-gulaan ini gitu ya. Baik itu dalam bentuk RNA, DNA gitu ya, fosfat glukosa ini, gliseraldehid gitu-gitu. Dia memang penting dalam metabolisme karbohidrat di hampir semua sel gitu ya. Nah, kemudian itu tadi monosakarida, sekarang kita bahas disakarida. Jadi disakarida itu adalah bergabungnya dua monosakarida gitu ya. Di mana yang paling sering kita pakai itu adalah sukrus itu gula pasir ya. Itu dia merupakan gabungan dari glukos dan fruktos ya. Kemudian ada maltos itu merupakan gabungan dari dua glukos. Kemudian laktos itu adalah gabungan antara glukos dan galaktos. Kemudian ada yang namanya oligosakarida. Jadi oligosakarida itu gabungan ya, gabungan dari 3 sampai 10 monosakarida. Ya. Ini contohnya adalah frukto-oligosakarida. Jadi kalau yang sendirian itu monosakarida, yang berdua itu disakarida, yang bertiga sampai bersepuluh itu oligosakarida, selebihnya kita sebut polisakarida. Ya, dia merupakan ya sudah termasuk bentuk polimer gitu ya. Nah, dia mempunyai lebih dari 10 monosakarida yang tergabung di dalam rantai polisakarida gitu ya. Nah, ini bisa mencapai ribuan gitu. Nah, bisa berupa homopolisakarida, jadi dia tersusun dari monomer yang sama atau satu jenis monomer itu dia membentuk struktur polimer gitu. Ada yang heteropolisakarida, jadi dia punya dua atau beberapa jenis monosakarida itu bergabung dan membentuk polimer. Seperti itu untuk polisakarida. Nah, untuk yang homopolisakarida ini yang sama gitu ya, tersusun dari satu jenis sakarida itu contohnya adalah pati, glikogen, ya, selulose gitu. Nah, untuk pati sendiri itu kita bisa membedakan dua jenis struktur gitu ya. Ada amilum, ada amilum itu ada amilosa, ada amilopektin ya. Nanti coba dibaca di slide saya yang satunya, itu saya akan share. Di situ ada perbedaan antara amilosa dan amilopektin itu. Kemudian ada glikogen atau gula otot, kemudian ada selulose. Nah, selulose ini dia merupakan gabungan ribuan jutaan glukos itu ya. Nah, selanjutnya itu ada heteropolisakarida. Nah, di sini dia mempunyai beda tipe gitu ya, mempunyai komponen penyusun yang berbeda tipe. Ini contohnya mukopolisakarida. Nah, ini merupakan glikosaminoglikans yang mengandung galaktos dan gula amin, ya, amin sugar, ya, amino sugar tadi. Kemudian ada agar, ya, jadi yang dinamakan ya agar gitu.
Jadi di lab itu biasa kalau buat media pertumbuhan bakteri itu kita pakai agar itu, dextrose agar itu. Nah, dia mempunyai kandungan seperti glukos, galaktos gitu ya. Jadi bukan hanya satu jenis monomer saja. Itu untuk pembahasan kita di karbohidrat begitu ya. Nanti silahkan dibaca-baca lagi di slide saya ya, baik yang saya presentasikan ini maupun yang saya share lainnya begitu ya. Karena ada banyak jenis karbohidrat yang mungkin ada di dalam kehidupan sehari-hari tetapi tidak saya bahas di sini gitu ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu didiskusikan, silahkan komen atau diskusi di kolom Google Classroom ya seperti biasa. Dan kita diskusi di situ. Nah, jika ada pertanyaan ya, jika bisa saya jawab ya. Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan divalidasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.